Jadi saya akui Ibu Mega itu orang politisi yang paling objektif. Dan batu ya Pak ya, waktu Bu Mega calon presiden tahun 2004, beliau kan presiden. Dia orang KPU bilang Bu Mega itu tidak ikut campur sama sekali kepada KPU, tidak mau mengintervensi. Dan tidak memakai aparat, sama sekali tidak aparat. Tidak campur. Itu ya Pak. Waktu beliau bisa memakai aparat, bisa menang. Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai. Tidak main. Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalah dengan kesatria. Itu tahun 2004 kan Pak? 2004. Orang KPU bilang, waktu Bu Mega itu malah datang ke KPU, kamu perlu apa? Alat apa yang diperlukan? Ditawari oleh Bu Mega. Ini orang KPU cerita dengan saya. Kerja baik-baik. Yang jujur, yang adil gitu. Bu Mega tidak ikut campur waktu itu. Waktu pemilu 2004. Tidak pakai aparat segala. Dia incumbent, kalau mau bisa pakai semua alat. Di seluruh Indonesia, dan sebagian besar saya kira mungkin sudah punya pilihan, atau juga sebagian besar memutuskan untuk tidak memilih. Apalagi kalau kemudian di daerah-daerah yang ada berbau Mulyono gitu. Atau sebaliknya, karena tahu di situ ada jejak atau bau-bau Mulyono, kemudian sudah keputusannya jelas, pokoknya siapapun kandidat yang diusung oleh Mulyono tidak akan dipilih, dan yang akan dipilih adalah lawannya. Banyak juga yang caranya seperti itu ya, Mbak Agi ya. Oke. Iya, ya banyak Mas Ersu, betul. Itu gerakan untuk menolak calon pemimpin daerah yang didukung Mulyono itu banyak sekali. Dan kita ingat loh, Mas Ersu biasanya ingat nih, kalau hari Rabu, apakah ini hari Rabu Pon? Dan ternyata memang Rabu Pon, Mas Ersu. Jadi ini hari Rabu Pon keramat. dipilihnya ya? Oh, jangan-jangan KPU menentukannya juga karena berdasarkan primbonnya Jokowi ya, jangan-jangan dia Mbak ya? Iya, saya juga curiga begitu ya. Kok bisa kebetulan? Padahal kan bisa aja ya Rabu Pahing, Rabu Legi, Rabu Kliwon, Rabu apa. Tapi kebetulan hari Rabu Pon gitu dan bukan hari Kamis, hari Senin, Selasa dan sebagainya. Dan ini kalau kita tahu semuanya tahu sih ya selama masa pemerintahan Pak Jokowi kalau melakukan reshuffle itu seringnya hari Rabu Pon karena itu adalah hari keramatnya Pak Jokowi. Tapi ini hari pencoblosan pilkada ini juga akan menjadi hari kemenangannya Pak Jokowi, hari keramatnya Pak Jokowi. Bukan hanya soal reshuffle loh Mbak, naikin BBM segala macam itu juga Rabu Pon gitu. Jadi ini baku, cuma memang dalam beberapa waktu belakangan ini ada yang klaim ini pakemnya ada yang berubah. Misalnya pada waktu meletakkan Kendi Nusantara pada waktu itu, ya itu nggak pada hari Rabu Pon gitu. Jadi kan kita tahu lah Pak Jokowi semua keputusannya berdasarkan primbon, dan itu mungkin dukun lah ya, itu saran-saran dukun gitu ya yang. Nah ini mesti tanya ini kepada KPU, kenapa kok di pilkada serentaknya tanggal 27 November siapa yang memutuskan itu gitu? Apakah juga dasarnya pertimbangan primbon seperti Pak Jokowi atau memang permintaan dari Pak Jokowi kan gitu? Benar kalau permintaan Pak Jokowi buat dari hitung-hitungan Jawa, wah ini berarti bakal menang semua dong calonnya Pak Jokowi, walaupun ternyata kalau banyak sekali penolakan yang terjadi terhadap Pak Jokowi ya, seperti Jakarta. Saya lihat itu banyak sekali aktivis-aktivis yang tadinya kelihatannya nggak berpihak begitu, sekarang semua udah mendukung Pramono Rano gitu, karena bukan kenapa senang pada Pramono Rano, tapi lebih karena bentuk sebagai perlawanan terhadap Mulyono gitu. Iya. Memang kecenderungannya seperti itu saya lihat Mas Hersu ya, teman-teman yang tadinya tidak peduli, teman-teman aktivis gitu yang tadinya masih melihat dan menunggu begitu, tapi sekarang mereka tahu apa ya, berpikiran mungkin ini ada musuh terbesar begitu ya, yang membuat kerusakan paling besar dan paling dalam itu adalah Mulyono. Jadi yang penting adalah singkirkan dulu pengaruh Mulyono, hilangkan daki-dakinya, hilangkan keburukannya, hilangkan semua cawe-cawe orang-orangnya, baru kemudian bisa membangun bersama. Memang sebelumnya itu kan orang berpikir begini Mas Hersu, PDIP itu lumayan melekat ya karakter Islamofobianya, terutama ketika itu ada peristiwa Ahok. Tapi sesudah itu bukan juga seringkali ada omongan-omongan yang kecenderungannya bisa dikatakan begitu apalagi kan. dari Ibu Megawati ya gitu ya. Betul, dari Ibu Megawati sendiri juga sering soal-soal pengajian itu ngaji-ngaji terus, tapi tidak ngurus anaknya apa dan sebagainya seperti itu begitu. Itu ditangkap, mungkin sebetulnya itu kalau percakapan dengan keluarganya mungkin tidak menjadi masalah, tapi ketika itu diucapkan di publik, orang lalu menangkapnya kan pasti langsung
apalagi merangkapnya dengan cara sensitif begitu Mas Hersу. Dan Ibu Mega ini kan juga seperti di kalangan PDIP sendiri begitu, ada juga yang pernah mengatakan apa namanya, soal kebaya dikaitkan dengan cara berbusana yang memakai kerudung, memakai jilbab dikatakan tidak tepat apa dan sebagainya. Jadi mungkin melekatnya di situ. Tapi ada satu nih Mas Herssu yang ini muncul dari Pak Yusuf Kalla di akunnya Mahfud MD. Dan ini menarik Mas Herssu. Mungkin teman-teman kalau sudah mengikuti, ternyata Pak Yusuf Kalla ini baru menceritakan, dan ini menceritakan di akhir-akhir pada masa seperti ini begitu ya. Dia menceritakan pengalamannya ketika dia menjadi Menko di masa Ibu Mega ini menjadi presiden, dan kemudian juga SBY juga menjadi menteri, sama-sama menjadi Menko kalau tidak salah ketika itu. Dan kenapa Ibu Mega ini terlihat tidak bisa memaafkan Pak SBY ketika itu, dendam? Karena ketika ditanya apakah Bapak akan mencalonkan diri menjadi presiden, dia mengatakan tidak. Tapi JK, kita tahu karakter Pak JK yang belak-belakan apa. Saya tidak, kata Pak JK. Kalau saya malah minta izin ke Bu Mega, saya salam dia bilang, Ibu, saya ini kan pengen naik kelas, saya ini ingin menjadi di posisi yang lebih baik. Jadi saya mengatakan saya akan running untuk menjadi wakil presiden. Dia mengatakan itu, untuk menjadi wakil presiden. Dan walaupun ketika itu dia menjadi wakil presidennya SBY, tapi Pak JK mengatakan bahwa ya, tapi Bu Mega tetap menerima saya karena saya terbuka apa adanya, saya tidak menyembunyikan begitu. Dan apa yang terjadi ketika itu, Bu Mega menjadi presiden incumbent dan terjadi pemilihan presiden pertama begitu Mas Herssu, yang secara langsung. Dan saya tahu persis karena orang KPU menceritakan kepada saya bahwa Ibu Mega itu berpesan kepada KPU harus jujur, harus adil, jangan sampai ada sesuatu yang tidak adil yang mereka lakukan, dan mereka harus bekerja secara profesional. Itu pesan dari dia. Dan selama saya berkontestasi melawan Ibu Mega, ketika itu mereka akan berhadapan-hadapan ya, antara SBY dengan Megawati, itu tidak ada yang namanya aparat hukum, polisi, APH itu yang digunakan oleh Megawati untuk menghalang-halangi. Jadi ketika itu clear betul, semuanya berjalan dengan apa adanya. Jadi saya akui Ibu Mega itu orang politisi yang paling objektif. Dan batu ya Pak ya, waktu Bu Mega calon presiden tahun 2004, beliau kan presiden. Dia, orang KPU bilang, Bu Mega itu tidak ikut campur sama sekali kepada KPU, tidak mau mengintervensi. Dan tidak memakai aparat, sama sekali tidak aparat. Tidak campur. Itu ya Pak. Waktu beliau bisa memakai aparat, bisa menang. karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai. Tidak main. Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalah dengan kesatria. Itu tahun 2004 kan Pak? 2004. Orang KPU bilang, Bu Mega itu malah datang ke KPU, kamu perlu apa? Alat apa yang diperlukan? Ditawari oleh Bu Mega. Ini orang KPU cerita dengan saya. Kerja baik-baik, yang jujur, yang adil gitu. Bu Mega tidak ikut campur waktu itu, waktu pemilu 2004. Tidak pakai aparat segala. Dia incumbent, kalau mau bisa pakai semua alat. TNI, Polri waktu itu di bawah dia semua, tapi tidak ada dipakai, birokrasi. Yang lainnya kita paham lah. Iya, ya. Ada yang menarik Pak waktu itu. Saya kalau bicara 2004, jadi saya teringat waktu itu kan Pak JK juga maju tuh Pak. Pak JK maju dengan Pak Wiranto toh. Dengan Pak Wiranto. Pak JK win, lalu Bu Mega Prabowo, gitu Pak. Iya. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Kan beliau jadi presiden waktu itu. Bapak maju tuh gimana cara ininya? Ketika 2004. Iya 2004. Kan Bapak Menko tuh. Iya ya. Lalu beliau Mega dan akhirnya berhadapan sama presiden. Iya. Pak SBY juga maju sama-sama Menko kan. Betul. Menko. Sama-sama Menko. Pak SBY Budiono kan Pak. Iya. Gimana Pak JK? Bukan. SBY JK. Oh ya bukan. SBY JK. Tahun 2009. Ya, justru SBY JK. Betul. Betul Pak. Ya. Gimana Pak? Jadi Pak SBY minta memang kita ada pembicaraan saling membantu. Tapi saya minta, saya datang ke Bu Mega minta izin. Bahwa Bu saya ini ingin juga naik pangkat. Iya. Saya minta izin
untuk diizinkan berhenti jadi menteri dulu. Karena waktu itu berhenti, kalau sekarang orang tidak berhenti. Kalau kita berhenti. Saya berhenti. Pak Mahfud Kujali, ini sama Pak. Satu lagi kesamaan berarti. Saya mundur. Satu lagi kesamaan. Berhenti Pak. Aturannya kok jelas netral, betul. Beliau silakan, tapi saya kasih surat, sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik. Jadi walaupun salawan, tetap ada hubungan. Gitu ya. Ya, itu saya hargai betul, itu sebagai demokrat, sebagai sangat demokratis beliau. Menjalankan, konsekuen menjalankan demokrasi Ibu Mega. Kita bukan memuji, tapi kenyataannya kita hargai itu, seperti itu. Nah begitu juga, jadi kalau yang kedua mendorong saya. Yang 2014. 2014. Mendorong saya. Kalau 2004 justru saya lawan beliau. Dan minta izin kepada beliau. Minta izin untuk melawan beliau. Jadi anak buah minta izin ke bosnya presiden untuk mengatakan akan maju, tapi akan berhadapan dengan bosnya. Luar biasa. Tapi beliau tidak dendam Pak ya. Tahun 2004 meskipun tahun 2004 Pak JK melawan beliau sebagai kontestasi, 2014 beliau masih mendukung Pak JK. Hebat ya. Bukan mendukung, mengusulkan. Minta. Luar biasa ya. Luar biasa tuh Bu Mega. Karena kalau Pak SBY karena tidak minta restu, minta izin lah, akhirnya Ibu Mega sedikit mungkin merasa kurang etik lah. Iya. Kalau saya tidak minta izin sehingga 2014 malah dia minta saya lagi. Itulah makanya mungkin saya jadi berpikir, SBY bisa menang begitu Mas Irsu dengan kemenangan yang memang bagus ketika itu, ya mungkin karena semuanya berjalan dengan apa adanya. Walaupun Pak JK tidak mengatakan kalau saat ini terjadinya seperti ini, ada partai coklat yang dimaksud adalah polisi dan itu disebut oleh semua pihak, ketidakadilan apa dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat dengan kekurangan dia yang seperti itu begitu Mas Irsu, dengan Megawati ada sisi yang dianggap sebagai kurang, tapi kelebihannya adalah dia bisa berlaku adil. Dan kalau selama ini kita lihat Pak Jokowi menginginkan 3 periode, juga dia juga tetap di jalan, on the track begitu soal konstitusi, bahwa presiden tetap harus 2 periode seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi ya kalau dia mengizinkan Jokowi menjadi 3 periode, mungkin itu pundi-pundinya sangat besar yang akan diberikan kepada Ibu Mega. Tapi toh dia tidak menerima itu. Jadi ini memang kita makin menyadari bahwa kita tidak bisa mengharapkan pada satu orang itu 100% kebenaran ada pada dia. Jadi selalu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu buruk sekali atau tidak gitu, merusak bangsa ini atau tidak. Mungkin ada kerusakan, tapi masih bisa diperbaiki, masih bisa kita lawan, masih bisa dibenarkan gitu ya. Tapi kalau kerusakan yang sudah terlalu besar gitu, sendi-sendi semuanya sudah rusak ya, itu yang akhirnya ya seperti yang saat ini terjadi, banyak sekali gerakan memilih asal bukan pilihannya dari Mulyono karena dianggap kerusakan yang dibuat oleh Jokowi sudah terlalu besar. Ya, kalau Ibu Megawati kan saya selalu juga sering menyebut bahwa beliau sangat konstitusional dan bisa kita sebut sebagai penjaga konstitusi, karena Pak Jokowi itu kan bagaimana kadernya, ya kan, begitu yang ngaku dia sebagai ibu. Tapi ketika dianggap mau melanggar konstitusi dengan 3 periode, dia ditolak, dan Bu Megawati yang paling pasang badan di depan kan gitu. Sementara kalau Pak Jokowi yang dirusak itu standar etika dan moral, ya kan, seperti jadi kita nggak punya lagi. Kalau sebuah bangsa nggak punya standar etika dan moral, ya sudah berat. Ya pasti itu akan rusak semuanya, itu akan membusuk semuanya itu. Tinggal tunggu waktunya aja membusuk gitu kalau itu yang terjadi kan. Kenapa kita sebut etika ya? Itu etika misalnya anaknya belum mencukupi umurnya, undang-undangnya diubah, kalau tidak ada undang-undangnya dibuat dan sebagainya. Nah, kalau ada yang menghalangi ya tadi itu disingkirkan atau diubah. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa diubah ya dibikinkan perpu kan misalnya kan gitu ya, termasuk seperti kayak keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa
Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat dan itu harus diperbaiki selama 2 tahun ya. Kalau 2 tahun tidak diperbaiki itu akan batal undang-undangnya itu gitu, nggak berlaku. Ini dibuatin perpu sama Pak Jokowi, nggak peduli. Iya, Ya. Jadi betul. betul-betul itu standar etika dan moralnya yang rusak, dan etika dan moral itu kan di atas semuanya ya, Iya. itu menjadi payungnya dari semua. Kalau kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah nggak punya etika dan moral berbangsa, ya udah rusak bangsa itu. Dan itu yang tanda-tandanya kelihatan sekali. Saya banyak mendapat pertanyaan atau kekhawatiran dari banyak orang yang mengkhawatirkan masa depan dari bangsa ini. Kan mereka tadinya mereka bisa realize ada udah deh nggak apa-apa deh ada kemenangannya Pak Prabowo dan ada Gibran gitu. Orang kan coba lupa udah, tapi Gibrannya kita lupakan, kita dorong Pak Prabowo. Tapi kan realitasnya hari-hari ini kita masih terus melihat bagaimana Pak Jokowi masih sangat mengendalikan pemerintahan ini, dia bisa mengendalikan semuanya begitu. Itu yang terjadi, dan yang kemarin kan ada terjadi misalnya kasus Thomas Lembong yang akhirnya pra peradilannya ditolak. Kan saya berkali-kali menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pengadilan yang friendly dengan para pelaku tindak pidana korupsi. Banyak sekali pelaku tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan jadi tersangka terutama oleh KPK. Ketika dia mengajukan pra peradilan di Jakarta Selatan kan langsung dibebaskan di sana statusnya ini. Atau kalau sudah terlanjur di sidang di pengadilan ya vonisnya ringan kan gitu. Nah, harusnya apalagi dengan Thomas Lembong ini kan yang mempersoalkan anggota Komisi 3, banyak ahli hukum dan sebagainya, menyatakan nggak bisa ini kriminalisasi, bahkan termasuk Habibur Rahman dari Ketua Komisi 3 yang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga menyatakan ini sumir dan ini bisa Pak Prabowo yang nanti disalahkan kan. Artinya kalau Gerindra aja ngomong seperti itu ada kekuatan lain kan di luar, bukan Pak Prabowo dong yang mengendalikan itu. Dan ternyata betul ditolak pra peradilannya oleh hakim tunggal yang menangani itu. Ya karena dia koruptor dalam tanda petik, bukan seperti koruptor yang lain-lainnya kan gitu. Dari situ aja orang kemudian masih sangat kuat ya pengaruhnya Pak Mulyono. Masih sangat kuat, iya. Karena ini adalah koruptor politik gitu ya. Jadi bukan koruptor yang betul-betul negara dirugikan. Bahkan dari pihak kejaksaan mengatakan tidak selalu. Belum ada, dari BPK kan tidak ada, iya. Penilaian dari BPK jelas tidak ada. Aliran dananya juga nggak ada. Aliran dananya tidak ada begitu. Dan mereka berkelit dengan mengatakan bahwa tidak selalu itu dicatat atau direkomendasikan oleh BPK soal kerugian itu. Dicari di mana kalau begitu kan? Jadi ya ini kita nanti melihat akhirnya akan seperti apa dan reaksi masyarakat. Saya rasa orang makin paham dan reaksi ini akan negatif gitu Mas Heru. Bahkan sekarang masyarakat itu melihatnya sebagai Pak Prabowo itu menjadi presiden pada hari Senin sampai Jumat saja. Begitu kalau kata netizen. Hari Sabtu dan Ahad atau Sabtu dan Minggu itu presidennya adalah Pak Jokowi masih begitu. Karena jadi pada hari Sabtu dan hari Ahad itu dia masih mengendorse sana sini, masih berkeliling, bahkan ikut kampanye di mobil terbuka dan sebagainya. Begitu kan Mas Hersu. Jadi ya memang seperti itulah sekarang ini yang terjadi dan orang melihatnya masih dia masih merasa dirinya adalah presiden begitu, masih merasa dirinya ini berpengaruh bahwa cawe-cawenya itu pasti akan menghasilkan sesuatu bagi orang-orang yang sowan ke dia maupun orang yang dia endorse dan dia berusaha betul supaya mereka itu jadi gitu Mas Hersu. Jadi ya dan ini juga diikuti ini pada masa hari tenang ini kemarin itu ramai sekali, viral sekali Mas Hersu itu unggahan dari surat Presiden Prabowo Subianto begitu ya walaupun di situ ditulis dia sebagai Ketua Umum Gerindra dan surat itu di mana meminta supaya khalayak begitu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu kan diunggah oleh Raffi Ahmad. Dia ini kan utusan khusus dari Prabowo, utusan khusus untuk generasi muda pejabat tinggi negara ya. Seni. Jabat tinggi negara setara dengan ketua lembaga, menteri dan sebagainya, fasilitas yang dia terima, gajinya dan fasilitas yang melekat itu sama, dikatakan sama dengan menteri. Ini pejabat tinggi negara Mas Hersu dan dia mengendorse begitu saja di masa tenang. Itu rame betul dan kemudian dirujak oleh netizen Mas Hersu. Jadi
kita melihatnya kok kok bisa begini ya begitu. Inilah akibat dari seseorang begitu yang sudah melakukan blunder berkali-kali begitu. Bahkan netizen itu dengan tega mereka mengatakan bahwa eh, apa sebagai tukang laundry begitu ya. Sekarang julukan Rafli itu seperti sudah melekat begitu dengan mudahnya mereka mengatakan sebagai tukang laundry. Saya juga berpikir ini kan tukang laundry adalah tukang cuci begitu ya. Arti harafiahnya kan itu Mas Hersu. Tapi yang dimaksudkan oleh netizen itu kan lain begitu. Dan ini tidak di apa ya, tidak ada usaha begitu dari pihak pemerintah dengan pejabatnya yang disebut seperti itu maupun dari pihak Raffi sendiri untuk menganulir hal itu. Dan ini rame banget karena ternyata setelah dirujak oleh netizen, diserbu oleh netizen, itu kemudian unggahan tersebut dihapus. Padahal itu sudah di-like oleh puluhan ribu. Dalam 1 jam saja itu sudah banyak sekali yang komen dan kemudian yang juga menyukai Mas Hersu. Karena gede kan, dia follower dia gede banget gitu ya. Follower dia gede banget Mas Hersu. Kalau tidak salah, kalau di Instagram saja itu 70 juta ya. 70 juta itu kalau di negara-negara lain itu lebih dari jumlah penduduk negara. Di negara-negara tetangga kita begitu yang jumlah penduduknya hanya 30-an, 40-an juta begitu kan. Jadi kekuatan Raffi itu memang itu Mas Hersu. Mungkin dia dipergunakan juga adalah karena itu begitu. Tapi apa yang dia lakukan ini blunder sekali, banyak sekali komentar misalnya seperti ini ya. Saya ini baca di Suara ini Mas Hersu, suara.com. Banyak kali cucian si Raffi Nagita ini sampai lupa naruh gitu. Menjijikkan tukang laundry satu ini. Wah, luar biasa. Dokter abal-abal modal popularitas tanpa kapasitas ya begini ini jadinya. Tapi model beginian sudah fenomenal di negara ini. Gak jelas lagi mana yang benar atau salah, baik atau buruk. Katanya demikian. Kita melihatnya miris ya, ini seorang pejabat negara tapi tidak bisa menempatkan diri dan dia tidak tahu bahwa itu boleh atau tidak. Kan semestinya dia memiliki staf khusus yang bisa tanya. Dia juga punya inilah teman lawyer lah, teman lawyernya di mana-mana. Orang yang mengerti hukum apa dan sebagainya. Nah, yang menarik lagi unggahan di Instagram itu kan dihapus, tapi ternyata di akun tweetnya dia itu tidak dihapus, jadi jejaknya masih ada dan sempat ramai begitu. Ada orang yang kemudian ketika dia menghapus, orang tidak percaya seperti Panji misalnya Panji Pragiwaksono salah satu komika terkenal dia tidak percaya karena nggak ada di unggahan Instagramnya tapi ternyata dia lupa menghapus yang di thread sehingga masih ada. Nah setelah ditunjukkan bahwa di thread masih ada baru percaya begitu. Saking tidak percaya itu ya karena posisi Raffi yang sudah menjadi pejabat tidak mungkin dia akan melakukan hal sekonyol itu begitu Mas Hersu. Tapi memang saat ini ya bagaimana itu tidak mengikuti ya karena Pak Prabowo-nya kan juga mengeluarkan surat yang seperti itu begitu yang kemudian walaupun dari pihak Gerindra mengatakan bahwa itu dibuat sebelum masa tenang jadi dibuat sebelumnya. Tapi itu menjadi viral pada tanggal 25 dan itu adalah di masa tenang kan. Kalau seandainya memang sudah dibuat sebelum-sebelumnya begitu Mas Hersu, biasanya netizen kita itu netizen yang paling aktif, bahkan bisa dikatakan paling, ada yang mengatakan paling nyinyir di dunia, begitu kan. Jadi kalau seandainya ada unggahan atau sudah ada surat seperti itu yang beredar, dan gampang sekali bocor hal yang seperti Mas Hersu, itu pasti sudah diketahui sebelumnya. Walaupun itu diklaim dibuat di masa kampanye, ya banyak orang yang tidak percaya jadinya. Begitu juga dengan ya yang ramai juga adalah kebocoran dari suara atau rekaman dari Anies Baswedan ya Mas Hersu ya, yang tampaknya ketika itu dia sedang mengikuti rapat, begitu sedang mengikuti rapat dan kemudian ada yang diam-diam merekam. Ini ramai sekali dan ini menjadi viral. Karena apa? Dan akhirnya yang Ridho dan janda itu kalimat itu begitu itu ada trending lagi menjadi trending nomor 1 di X ya karena munculnya video dari Anies Baswedan ini dan di situ lihat betul bagaimana kegusaran dari Anies, marah, sedih, kecewa, dia mengatakan demikian, karena itu sesuatu yang tidak sensitif gitu, dan itu akan mungkin terulang lagi di masa depan gitu, karena sesuatu itu menjadi kalau saya melihatnya sih sebagai karakter ya, di mana dia tidak bisa menyaring mulutnya sendiri, harusnya otaknya yang menyaring, nah, sehingga bisa keluar atau tidak dari mulut itu kan ditentukan oleh otak yang kemudian
akan melihat kalau saya ngomong gini reaksinya pasti akan menjadi seperti itu. Itu kan sudah otomatis kalau kita berbicara gitu. Sehingga kita menjadi aman lah apa yang kita katakan tidak akan menyinggung soal apa namanya pihak-pihak lain. Tapi yang ini kan RK kan tidak bisa melakukan itu. Kemudian Anies juga menyebut bahwa ini kan sama saja dengan apa yang ngomongin orang tua kita sendiri karena ibu saya itu adalah orang tua tunggal dan ibunya Pak Ridwan Kamil adalah juga orang tua tunggal begitu. Jadi seperti ya kalau saya pribadi juga seperti melecehkan ya, melecehkan status janda yang bisa dimain-mainkan seperti itu. Dan bisa ini nanti akan disantuni oleh siapa, ini nanti akan dinikahi oleh siapa, ini akan itu sesuatu yang sama sekali tidak layak gitu dilakukan oleh seorang calon pemimpin dan pernah menjadi pemimpin, apalagi di publik, di panggung, dan kemudian membuat orang-orang jengah gitu. Tapi orang mungkin orang ya ikut tertawa akhirnya begitu kan karena menganggap itu sebagai sesuatu yang lucu yang seharusnya itu sama sekali tidak lucu. Ya, dan ini kan jadi mengingatkan kita pada jejak digitalnya Ridwan Kamil yang dulu yang kemudian dia minta maaf bahwa dia waktu itu gimana sih bahasanya lupa, pokoknya waktu itu dia belum cukup matang sebagai seperti itu gitu. Tapi sekarang kan dia sudah pernah jadi wali kota, jadi gubernur, tapi sebenarnya itu watak ya, jadi nggak bisa berubah, jadi perilakunya memang seperti itu. Jadi ya seperti itulah realitasnya dan saya kira mungkin kalau kita nyimak videonya Anies kan itu memang terasa buat dia itu satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar sebenarnya, kayak itu standar gitu ya. Betul ya. Kita lihat dulu videonya Anies ya Mas Irsa. Canda itu nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat candaan, kan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah, sedih gitu. Loh, orang tua kita itu loh, ibu tunggal, saya nggak pakai istilah janda ya, ibu saya, orang tua, dan ibunya Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal, dan banyak dari kita ibu tunggal itu cara pandangnya itu salah fatal. Apa salah fatal? Negara kalau lihat ada ibu tunggal bukan mencari laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya, tapi negara berpikir bagaimana membuat ibu tunggal itu mandiri. Kalau ibu tunggal mandiri, maka masalahnya selesai. Kalau ada laki-laki yang mau menikahi, itu baik-baik saja. Itu proses alami, lumrah. Tapi bukan negara yang mengatur. Pertanyaannya kemudian, mau gubernur, wakil gubernur yang cara pandangnya begini? Dan kalau guyonan begini itu, nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya itu urusan mendasar. Ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Kalau saya enggak, clear. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Nah, itu tadi ya video dari Anies dan kita kita mungkin ini kan kita hari ini kita coblosan ya, kita ngomong-ngomong aja soal apa yang berkembang selama beberapa hari terakhir ini. Ini juga viral loh Mas Edsu soal jejak dari Ridwan Kamil ini, yaitu ketika saya juga baru tahu bahwa ternyata ketika dia mau menjadi wali kota dulu dari yang dia tidak dikenal kan di bawah 10% Mas Edsu, sekitar berapa antara 3-7% gitu ya elektabilitasnya ketika itu di Bandung. Itu Anies ternyata memiliki peran yang cukup besar ya, karena ternyata dia mengendorse Ridwan Kamil, jadi memberikan bantuan gitu kan, karena Anies jelas sudah punya nama lebih dulu dan kemudian dia menyasar pemimpin muda lah, karena karakter dari Ridwan Kamil kan itu begitu. Nah kemudian ada video dari Anies ini menarik bagaimana dia membantu Ridwan Kamil dan orang yang membantu itu dijegal habis-habisan oleh Ridwan Kamil sesudahnya. Ini kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan. Saya kenal baik dengan Ridwan Kamil. Dia sudah memikirkan begitu banyak hal. Dia mengambil pilihan yang berani. Turun tangan. Bukan menonton di samping.
Ridwan Kamil memutuskan untuk masuk. Dia akan menjadi bagian dari pengambil keputusan. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pilihan berani ini. Mengapa? Dia mewakili kita. Kita akan titipkan amanat itu pada dia. Kenapa pilihannya dia? Berintegritas, kreatif, punya visi yang jelas, dan dia akan bisa menunjukkan ide dengan perbuatan, bukan sekedar lisan. Di situ kekuatan Ridwan Kamil. Karena itu, kita generasi baru Indonesia, mari kita pilih di antara kita yang memiliki integritas, yang memiliki visi, sudah menunjukkan karya, dan pada mereka kita titipkan amanat untuk merubah, memperbaiki, dan meraih serta melampaui seluruh cita-cita kita. Saya percaya pada Ridwan Kamil, dan saya yakin sekali, karena itu saya mendukung tanpa syarat pada Ridwan Kamil. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tambahin lagi nih Mas Ersu, satu video lagi nih. Ternyata ada apa namanya acara dari Pramono Anung yang kemarin tuh. Dia salah satu dari yang hadir di acara itu adalah orang ITB. Ini dibagikan, ini cukup ramai di WA Mas Ersu. Jadi teman dari Pramono Anung dan juga teman dari Ridwan Kamil. Jadi mereka ini kan geng of ITB begitu kan. Nah, salah seorang yang alumni ITB ini menceritakan bagaimana dulu Ridwan Kamil ini menjadi gubernur, dan ketika dia menjadi gubernur dia akan menjadi gubernur itu dia membutuhkan bantuan lah, mentor begitu, semacam mentor. Dan ketika itu bagaimana kalau seandainya ada mentor untuk RK, dan dia menyebut menyebut nama Pramono Anung yang dipilih sebagai mentor dia sebagai gubernur begitu. Dan itu Pramono Anung tertawa begitu. Jadi memang ada peran Pramono Anung juga di dalam karirnya RK begitu, yang sekarang mereka berhadapan-hadapan, dan juga ya kalau kita melihat jejaknya jadi lucu ya Mas Ersu. Ini memang tidak menyangka gitu bahwa mereka ternyata ini di masa lalu mereka sebetulnya saling berhubungan seperti itu, tapi sekarang mereka berhadapan-hadapan. Kita bisa lihat videonya lah. Jadi waktu Ridwan Kamil masih gubernur, manggil saya, dia nanya, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Anda butuh seorang mentor. Dan tahu siapa mentornya yang diminta waktu itu? Mas Pram. Jadi saya ngontak Mas Pram, mempertemukan dengan RK, dan RK sangat respect, sangat hormat sama Mas Pram, sehingga dalam pemilihan ini saya kenapa milih Mas Pram? Satu kelebihan Mas Pram yang tidak dimiliki oleh kandidat lain, Mas Pram tidak ganti nomor HP, dan kalau dikontak selalu menjawab. Ketika dia jadi sekjen PDI, ketika dia wakil pimpinan DPR, dan juga ketika dia seskap, beliau ini kalau di WA pasti menjawab. Ini yang sangat saya suka dari Mas Pram itu. Respect lah, respect. Respect. Cuma saya kan sebagai 90 ada teman-teman yang juga mempertanyakan, Mas. Jadi gimana? Akhirnya saya bersepakat dengan teman-teman. Jadi yang ber-KTP Bandung Raya ya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, sepakat akan mendukung Ridwan Kamil. Yang ber-KTP Jakarta 90 akan memilih Mas Pram. Jadi adil kan? Nah, itu yang akan kami lakukan. Ini bukan nanya, ini testimoni. Saya testimoni, bukan nanya. Testimoni. Jadi itulah alasan saya. Dan jujur 90 banyak berutang budi. Berapa banyak teman-teman jadi eselon 1 TPA-nya di Seskap waktu Mas Pram. Ya, dan kita akui eselon 1 paling banyak di generasi ini alumni ITB ya di era Mas Pram Seskap. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Testimoni nih. Terima kasih Iman. Oke. Tapi tipikalnya, jadi dari sini kelihatan sekali ya tipikalnya Ridwan Kamil ini orang yang apa ya, ketika dia perlu dia datang pada seseorang gitu bisa memohon-mohon begitu, tapi begitu dia sudah mendapatkan posisinya dia akan melupakan orang-orang yang tadinya membantu dia ya, kelihatannya seperti itu ya, karena makanya kemudian saya lihat Nasdem itu kan juga kenapa sekarang ini walaupun dia bagian dari Kim mestinya tidak bekerja, karena kan punya persoalan juga di Jawa Barat ya, ketika pertama kali yang dia menyalon kan yang mendukung Ridwan Kamil itu adalah Nasdem, dan itu pada waktu saya ingat Pak Surya Paloh selalu menyatakan bahwa mendukung tanpa syarat kan gitu Pak. Tapi ya
walaupun tanpa syarat kan tentu saja namanya orang udah dibantu ya, apalagi secara politik ya pasti dia harus dalam tanda petik membalas budi kan gitu. Jadi ya gimana kalau semua orang gitu yang pernah bantu dia kemudian dia tinggalkan begitu saja. Ya orang akan kan ini dunia ini kan sempit Mbak, dari satu orang ketemu orang lain lu bisa cerita seperti tadi kayak komunitas ITB kan itu sempit saling cerita gitulah kira-kira. Iya, benar sekali. Dan dari Nasdem sendiri yang kita tahu yang sudah jelas-jelas pada saat kampanye Akbar hadir, terus kemudian juga membuat video apa dan sebagainya, dan malah mendukung Pramono dan Rano itu kan Bestari Barus ya Mas Hersu. Ini dia menjadi anggota DPRD Jakarta dulu. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, apakah masih menjadi nggak lagi anggota DPR. kelihatannya karena Udah nggak lagi mungkin dia ya. maju ke DPR RI atau apa lupa, seingat saya seperti itu ya. Oh iya, tapi dia salah satu petinggi Nasdem lah, elitnya Nasdem, dan tidak ada teguran juga dari Nasdem gitu soal dia mendukung Pramono Rano, padahal ini kan Nasdem masuk juga. Ya Nasdem memang nggak gerak mesinnya. Nggak gerak sama sekali, dan kemudian ketika kita tanya ke Nasdem sendiri begitu, teman yang di Nasdem juga memang hubungan mereka dengan Ridwan Kamil itu tidak baik, padahal mereka dulu mengusung dia yang pertama kali mengusung ketika Ridwan Kamil, saya masih ingat dia menemui Prabowo kan, dia menemui Prabowo, dia menemui Megawati, begitu kan Mas Hersu, tapi ternyata mereka Gerindra dan maupun PDIP tidak tergerak untuk mendukung dia, dan kemudian disambar oleh Nasdem mendukung dia menjadi gubernur partai yang pertama begitu. Kemudian setelah dia menjabat ternyata katanya sulit dihubungi itu tidak digubris, tidak menjawab begitu. Yang seharusnya walaupun dia bukan kader Nasdem, tapi kan eh, apa ya Nasdem gitu untuk ikut mempopulerkan, mendongkrak bahkan mengusung itu kan jelas besar sekali begitu. Jadi ya memang karakter yang seperti ini, yang apa tidak tahu terima kasih begitu ya. Dan kemudian juga ketika maju ke Jakarta pun juga cara-cara untuk mengikuti cara-cara politik yang busuk begitu dalam menjegal Anies, ya dia ikuti begitu saja. Dan bahkan salah satu persyaratannya dia mau ke Jakarta kalau seandainya Anies tidak maju, dan dia mau kontestasi di Jakarta kalau seandainya pasangannya adalah dari PKS, yang kita tahu PKS ini tadinya adalah mendukung Anies. Jadi ya kita lihat apakah masyarakat Jakarta menyukai karakter yang seperti ini begitu kan Mas Hersu. Hari ini apa ya penentuannya, nanti sore saya kira kita udah punya dapat gambaran kan seperti apa gitu ya. Tapi iya betul. Oke. Itu kasus yang di Jakarta ya, yang saya kira paling ramai. Tapi mungkin kalau Jawa Tengah agak berbeda ya situasinya ya, Mbak Agit, karena memang karakteristiknya dan politik perilaku dari para pemilihnya kan berbeda dengan antara Jakarta dan Jawa Tengah itu gitu. Betul, dan tapi kemarin itu Mas Efsu ada sebuah peristiwa yang tragis sekali, yaitu ditembaknya seorang pelajar yang usia 17 tahun, dan itu di Semarang, dan itu menjadi viral sekali, yang kita tahu betapa kalau seandainya kita menyempitkan dalam 1 pekan saja itu peristiwa yang melibatkan polisi itu sudah banyak sekali, apalagi kalau kita perpanjang menjadi 1 bulan, ada berapa peristiwa apalagi dalam 1 tahun. Jadi ini saya tidak tahu apa yang terjadi pada institusi ini begitu, sehingga bisa ada blunder, ada kesalahan, dan disebutnya selalu oknum. Bahkan netizen menyebutnya oknum kok kalau dikumpulin bisa jadi 1 Polres atau bahkan mungkin 1 Polda. Ini kan sudah sindiran yang luar biasa sebetulnya, tapi tidak ada juga seperti sekarang banyak sekali yang meminta Pak Listio Sigit itu mundur, Mas Hirsu. Kalau saya lihat netizen, iya betul, karena netizen bahkan menanya Pak Listio nggak pengen mundur begitu. Ada peristiwa ini apa? Di mana tanggung jawab sebagai seorang Kapolri? Ini sih tanggung jawabnya sudah bukan bukan Polda lagi, walaupun terjadinya di Polres misalnya, bukan Polda lagi, tapi karakter begitu loh, pendidikan begitu kan. Kalau begitu dalam berapa ya? Dalam 1, 2, 3 hari terakhir ini saja ya kan? Oke, yang paling ramai dibicarakan yang terjadi di Solok ya, yang ada polisi tembak polisi, kemudian terjadi di kemarin itu di Konawe Selatan, itu seorang ibu guru Supriyani divonis bebas oleh Pengadilan Negeri di Konawe, Andolo. Itu kan juga berurusan dengan polisi yang dia mengaku diperas 50 juta oleh Pak Kapolseknya. Bayangkan padahal gajinya cuma 300.000 per bulan.
kan gitu. Terus kemudian terjadi lagi yang di Semarang ini, dan saya kira kalau di Semarang ini kalau dikapitalisasi oleh lawan-lawannya ini juga bisa jadi backfire, karena bagaimanapun juga Pak Lutfi adalah mantan Kapolda begitu. Dan kita tahu mesin politik ya itu bekerja juga di sana kan. Iya, dan itu juga disinggung Mas Hersu, apa yang dikatakan Mas Hersu. Ini kalau seandainya kubu dari Pak Andika akan mengkapitalisasi hal tersebut, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar, begitu, penolakan terhadap calon dari polisi, atau sekarang ini disebut sebagai parcok atau partai coklat, begitu Mas Hersu. Ini partai coklat ini sepertinya sekarang kok menjadi sebutan ya, sebutan kayak yang sudah sesuatu yang biasa, begitu, selain di kalangan media, begitu juga di kemarin seperti wawancara dari Hasto, jadi para politikus pun juga mengatakan demikian, bahkan di DPR pun juga disebut itu soal parcok tersebut, anggota DPR menyebutnya demikian gitu. Dan ini udah rusak betul Mas Irsu kalau seandainya betul ya, ini yang ada di saat ini kan memang masih diselidiki, tapi Pak Kapolres sendiri mengatakan bahwa itu karena dia adalah menjadi anak tersebut menjadi anggota gangster, dan kemudian akan terjadi apa istilahnya dalam tanda petik itu tawuran lah ya, perang begitu antar mereka, antar dua kelompok gangster gitu. Padahal anak ini prestasinya sangat baik, bahkan ada di netizen itu yang saya itu SMA saya itu adik kelas saya begitu, dan saya tahu betul karakter dari SMA saya itu SMKN 4 kalau tidak salah, itu banyak sekali anak-anak berprestasi dan mereka langganan menjadi juara paskibraka, anaknya banyak mengikuti ekstrakurikuler yang otomatis mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar nurul gitu ya, di luar nalar, di luar sana yang masih bisa ikut tawuran apa dan sebagainya, karena sudah capek ikut ekstrakurikuler gitu. Dan bahkan kemudian orang yang ada di lokasi pun banyak sekali, kalau di netizen itu saya tahu lokasinya, saya begini-gini, dan saya di situ ada yang bersaksi bahwa tidak ada tawuran apa dan sebagainya. Jadi ini mana yang benar? Pihak dari sekolah pun sudah juga ibu gurunya juga mengatakan anak tersebut adalah anak baik dan dia anak piatu, ya, artinya sudah tidak memiliki ibu, tapi dia on the track begitu ya, prestasinya bagus, dia juga juara menjadi paskibraka. Itu tidak mudah karena anak saya pun pernah mengikuti itu, dan untuk sekedar lolos saja tidak mudah, apalagi kemudian mengikuti latihannya itu sangat-sangat ketat ya Mas Hersu. Dan kemudian untuk menjadi juara itu susahnya minta ampun begitu. Jadi kalau seandainya anak ini pernah menjadi juara begitu, bahkan oleh sebuah kontestasi yang dibuat oleh pihak kepolisian sendiri, ini kan berarti anak yang luar biasa begitu, yang memiliki potensi bagus begitu. Kok dia bisa ada di situ, dan kemudian bahkan ditembaknya katanya di bagian pinggul, dan ada pengamat juga yang mengatakan bahwa itu bukan SOP begitu ya Mas Hersu kalau menembak di bagian pinggul, karena kemungkinan besar akan terkena organ-organ yang ada, memang organ vital kita ada di sekitar pinggul. Jadi ini pertanyaan besar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada polisi yang menembak tersebut juga gitu? Apa yang dilakukan anak tersebut? Mungkin dia ada di posisi yang salah, di tempat yang salah, pada jam yang salah, tapi kepada si penembak ini kok mudah betul melepaskan peluru begitu. Bahkan yang terjadi di Solok itu kan dikatakan juga oleh paman dari korban itu, dia tewas di tempat yang aman. Ini miris betul. Seharusnya di apa namanya, di markas polisi itu kan tempat yang paling aman Mas Irsu, tapi dia mati di tempat tersebut. Kalau sudah begini, ini kok Pak Listio Sigit tampaknya masih tidak gercep begitu ya, sesuatu yang orang sudah mempertanyakan ini apa yang terjadi pada institusi ini begitu. Ini kita juga mau pertanyakan Pak Prabowo, ayo dong cepet dong bertindak untuk hal yang seperti ini. Saya melihat akun X dan akun Instagramnya Pak Prabowo ya, akun X terutama, itu sudah begitu Pak Prabowo aktif begitu bahwa saya sudah kembali ke Indonesia dan saya sudah mulai bekerja di sini, itu Mas Hersu orang yang mengeluh segala macam dikeluhkan itu banyak sekali. Jadi mereka welcome Pak Prabowo, selamat bekerja kembali. Saya ingin menyampaikan keluhan saya ini. Coba deh teman-teman auto record untuk mengecek itu. Jadi persoalan di bangsa ini besar sekali. Dan enggak lapor ke lapor Mas ya, orang lapornya ke lapor presiden ya, lapor masuk. Ya, itu juga betul Mas Yesus, dan itu yang saya heran, kenapa mereka tidak ke sana begitu ya? Mereka berharap Pak Prabowo langsung yang membacanya begitu, dan mereka langsung memention ke akun apa officialnya dari Pak Prabowo. Jadi berharap Pak Prabowo yang menangani. Mungkin mereka juga berpikir itu hanya sekedar
ya apa namanya bunga-bunga lah yang akun lapor Mas Wapres itu. Yes. Oke, jadi hari ini temanya sebenarnya memilih, tapi kan kita nggak kampanye, walaupun sebenarnya kan kita bukan pejabat publik yang dilarang untuk kampanye-kampanye, tapi kan ini minggu tenang gitu, dan memang begini, kalau dalam tradisi-tradisi di masyarakat yang lebih modern ya, demokrasi lebih modern, orang cenderung itu kalau sudah jenuh dengan pemimpinan yang lama, dia akan mencari yang baru. Tapi di Indonesia kan kita tahu dengan literasi yang terbatas, dengan tingkat pendidikan juga yang rendah, dengan kemampuan perekonomian yang juga di bawah kemiskinan, ini kan mudah sekali dimanipulasi dengan bansos, dengan macam-macam gitu yang itu terjadi. Dan ini sekarang mulai, saya kira tadi malam itu lagi sampai subuh ya, biasanya serangan-serangan itu gencar sekali gitu ya. Pastinya Mas Hersu, saya bisa membayangkan begitu serangannya seperti apa, karena jangankan ini malam di HD begitu ya, hari pemilihan, sementara yang sebelum jauh-jauh hari saja terang-terangan siang-siang begitu, apalagi malam begitu. Jadi ya kita lihatlah, apakah kita sudah menjadi lebih cerdas, lebih baik dan lebih bijak menyikapi dalam hal ini. Oke, Mbak Gi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Gi ya. Tapi satu hal, kalau Anda memilih ini seperti banyak dikampanyekan oleh para netizen, jangan pilih calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Saya kira ada daftarnya itu ya, Mbak, sudah ya, di media ada, tinggal googling di media sosial siapa aja sih yang bukan dan siapa yang didukung oleh Mulyono. Kita mohon pamit ya, Mbak Gi ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya